Wah, nggak ada orang nih. Kayaknya aman nih untuk buang sampah. Bismillah. Ah! Woi Bu Ijem, bikin kaget aku aja sih. Parah banget Bu Ijem. Ibu ngapain buang sampah di sini, woi? Sebelum lanjut ke videonya, Acing mau disclaimer dulu ya teman-teman semuanya, bahwa video ini adalah cerita fiksi yang mengandung edukasi positif dan komedi dengan tujuan menghibur sambil belajar. Selamat menonton! Assalamualaikum Bu Ijem. Wah, Bu Ijem kelihatannya lagi sibuk banget nih pagi-pagi. Hehehe. Waalaikumsalam. Elah Pak RT bisa aja ngeledek sayanya. Orang lagi nggak ada kerjaan begini dibilang sibuk. Lagian tumben banget nih Pak RT. Pagi-pagi gini sepi banget yang beli gorengan. Saya jadi ngelamun doang deh akhirnya. Terus ada apa Pak RT? Pak RT kesini mau beli gorengan ya? Enggak dulu Bu, maaf ya. Hehe. Jadi begini Bu, saya kesini cuma mau memberitahukan hasil dari keputusan rapat warga semalam. Soalnya Bu Ijem kan semalam gak ikutan rapat sama para warga. Jadi Bu Ijem, para warga telah sepakat untuk menaikkan iuran kebersihan mulai bulan depan. Naik menjadi 20.000 sebulan. Hah? 20.000? Kemarin kan cuma 10.000 Pak. Ini namanya inflasi biaya iuran sampah dong Pak. Ya gimana ya Bu, biaya angkut sampah ke TPA juga naik. Tolong dimaklumi ya Bu, soalnya sekarang semua harga juga pada naik. Aduh Pak, minyak goreng lagi mahal, pisang lagi langka. Ini ditambahin masalah lagi perkara kenaikan biaya iuran kebersihan. Kalau begini bisa tekor saya. Sabar Bu, ini buat kebaikan kita juga kok. Saya cuma mau menginformasikan ini aja. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Mari Bu Ijem. Duh, gimana nih? Padahal 20.000 kan bisa buat beli tepung 1 kilo. Mending uangnya buat simpenan aja nggak sih? Gue punya ide. Gimana kalau sampah plastik sama minyak jelantah ini gue buang sendiri aja? Lagian sungai Amazing kan deket. Terus air sungai Amazing kan juga udah butek. Buang sampah dikit juga nggak bakal kelihatan. Lagian gue begini juga kan biar hemat. Biar cepet kaya kayak Nenek Sukarti. Oke lah, fix. Gue bungkus rapi ini sampah-sampah. Terus langsung gue cemplungin deh ke sungai Amazing. Dan akhirnya gue gak perlu lagi deh tuh bayar iuran kebersihan segala. Uang aman, hati pun tenang. Hahai. Waduh Mang Dudung, si Rizal kenapa tuh? Dia kok malah mulungin sampah ya? Enggak tahu Mang Acing, kayaknya dia lagi kena hukuman deh. Aduh Bang Acing, kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Kayak orang aneh banget ngeliatnya. Ya memang aneh aja Zal, kok kamu mulungin sampah sih?
Emang kamu nggak punya uang ya untuk makan? Kok Bang Acing bisa ngomong gitu ya? Tapi karena Bang Acing, gue jadi punya ide nih. Hai, ternyata ada hikmah juga nih di balik hukuman Pak Bogel. Bohongin Bang Acing ah. Jadi gini Bang, aku emang kelaparan banget hari ini. Aku belum makan Bang, makanya aku cari sampah untuk aku jual ke Koh Eng. Biar aku ada uang untuk beli makan. Walah, kasihan banget kamu Zal. Ya udah, kamu abang kasih cilok ya. Kamu mau enggak Zal? Mau Bang Acing. Hehehe. Tunggu. Kamu ngapain malah jajan Rizal? Bukannya jalanin hukuman, mengutin sampah di lingkungan gerbang sekolah? Malah kesempatan dalam kesempitan ya. Hehehe. Ya namanya juga usaha Pak. Lumayan kan dikasih cilok gratis sama Bang Acing. Kamu lagi dihukum ya Zal sama guru kamu. Parah kamu Zal bohongin abang. Hukum aja Pak si Rizal mah. Hahaha. Jangan dikasih ampun. Rada rese emang dia kalau lagi lapar. Ya udah Rizal, ayo sana. Kamu lanjutin pungutin sampah yang ada di lingkungan gerbang sekolah lagi. Yah, gagal deh dapet cilok gratis dari Bang Acing. Dasar bapak ini. Rizal, hukuman kamu bapak tambah. Pungutin semua sampah di lingkungan sekolah ya. Nungguin yang mau keluar kok lama banget ya? Kayak nungguin kesejahteraan guru honorer yang kalah sama kesejahteraan relawan MBG. Lagian, aneh juga ya. Relawan kok dibayar? Karyawan kali ah, bukan relawan. Hahaha. Wah, nggak ada orang nih. Kayaknya aman nih untuk buang sampah. Bismillah. Woi Bu Ijem, bikin kaget aku aja sih. Parah banget Bu Ijem. Ibu ngapain buang sampah di sini, woi? Wah, parah banget nih. Bu Ijem udah mencemari lingkungan kalau gini mah. Dasar bocil, bikin kaget aja. Lagian kamu sendiri ngapain di sini, hah? Kurang kerjaan banget kamu, Cep. Dasar Bu Ijem, ganggu aku lagi enak-enak BAB aja. Kalau aku BAB di celana gimana coba? Emang Bu Ijem mau cuciin celana aku? Ih, ogah banget deh. Lagian kamu sendiri juga mencemari lingkungan tuh. BAB kok di sungai. Sok-sokan bilang ibu mencemari lingkungan. Beda dong Bu Ijem. Aku kan BAB itu ngasih pupuk alami. Sekalian hitung-hitung ngasih makan ikan-ikan liar. Hehehe. Daripada ibu, biar apa coba buang sampah di sungai? Gak jelas banget. Kamu mau tahu, Cep, biar apa? Emangnya biar apa? Biarinlah, suka-suka ibu dong. Ibu kan yang buang sampah. Ya udah ah, ibu mau pergi dulu. Lagi buru-buru nih. Kamu jangan lupa cebok sana. Aduh, ganggu kenikmatan hakiki orang lagi BAB aja. Jadi bersambung kan BAB-nya. Dasar emak-emak. Lumayan kan, hemat 20.000 tiap bulan. Jadi gue nanti tinggal bilang ke Pak RT aja kalau gue nggak ikut iuran kebersihan. Oi, hati-hati. Aduh, Nenek Sukarti, kendarain mobilnya yang bener dong. Ampun deh, bikin saya jantungan aja, Nek. Bu Ijem mau kemana, woi? Kamu mau pulang ke warung bukan? Mau ikut bareng aku nggak? Sekalian lewat. Wah, kebetulan banget kalau begitu, Nek. Boleh deh, kebetulan kaki saya lagi pegel banget nih. Ya udah, ayo sini naik. Bentar. Kayak bau-bau apa ya ini? Bau sampah banget ya rasanya. Waduh,
Jangan-jangan baju gue ketempelan sampah nih tadi. Jadinya baju gue bau sampah. Gak enak deh jadinya ke Nenek Sukarti. Nanti mobilnya jadi ketularan bau sampah. Wah, ini mah kayaknya ada yang lagi bakar sampah, Nek, kayaknya. Makanya bau sampah. Coba sini aku cium baju kamu, Bu Ijem. Waduh, Tuh, kan bener. Ini mah bau baju kamu, Bu Ijem. Kamu habis mandi di tempat sampah ya, Bu Ijem? enggak, Nek. Orang saya rajin mandi kok. Kalau nggak ngejaga kebersihan mah nanti jualan saya kotor dong, Nek. Ya udah deh. Ayo sini. Naik aja langsung. Kita meluncur. Nah, udah sampai nih Bu Ijem. Silahkan turun. Alhamdulillah, terima kasih ya, Nek. Udah mau anterin saya balik ke warung. Iya Bu Ijem, terima kasih kembali. Ya, minimal seumur hidup sekali ngerasain naik mobil mahal. Hihihihi. Ya udah kalau gitu, aku langsung OTW ya. Bye-bye Bu Ijemku. Yeehaw! Alhamdulillah, untung gak ketahuan sama Nenek Sukarti kalau baju gue bisa bau itu karena gue habis buang sampah sembarangan. Lain kali mah gue harus lebih hati-hati bawa karung sampahnya biar baju gue gak ikutan bawa sampah. Pak Ustadz, kira-kira para warga pada setuju nggak ya kalau uang iuran sampah dinaikin? Soalnya kan biaya operasional kebersihan emang lagi naik sekarang. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti dengan kondisi sekarang yang dimana memang banyak kenaikan harga dari segala aspek. Tapi Pak Ustadz, kalau yang nggak mampu bayar gimana ya? Saya subsidi aja kali ya. Kalau yang nggak mampu bayar, biarin aja Pak RT, nggak usah bayar. Jadi yang bayar cukup warga yang mampu aja Pak RT. Nanti kalau ada kekurangan, tinggal ditambahin aja dari uang kas desa. Yang terpenting, semua warga harus diajak diskusi ya Pak RT. Dan ketika semua warga sepakat, insya Allah semua akan baik-baik saja. Iya Pak Ustadz, ini juga kan untuk kebaikan desa. Pak Ustadz, itu ada apa ya? Kok ngambang di sungai banyak banget? Kok kayak sampah-sampah gitu? Iya Pak RT, betul. Itu sih kelihatannya kayak sampah-sampah plastik gitu deh. Jangan-jangan ada warga yang buang sampah ke sungai ini. Waduh, kayaknya ada warga yang nggak setuju nih sama kenaikan tarif iuran kebersihan desa. Aduh, belum juga suruh bayar. Udah ada aja yang buang sampah di sungai. Ya udah kalau gitu, coba nanti malam kita diskusi lagi sama warga Pak RT supaya nggak ada kesalahpahaman. Iya betul Pak Ustadz. Kalau gitu, ayo kita ambilin sampah-sampahnya dulu Pak Ustadz. Aduh kan, malah saya yang kena imbasnya nih. Segala harus bersihin sungai dari sampah-sampah ini. Ya udah deh, mau gimana lagi? Iya.
Pak RT, ini sampah ada kulit pisangnya banyak banget nih. Jangan-jangan ini sampah dari orang yang sering konsumsi pisang banyak. Wah, saya malah nemu pisangnya nih Pak Ustadz. Sebentar. Kok pisangnya bau-bau gini ya? Itu mah kayaknya tai deh Pak RT. Nah, anak-anak, tadi Rizal sudah bapak hukum karena dia udah buang sampah sembarangan di koridor kelas. Padahal udah ada tempat sampah masing-masing di kelas. Iya Pak, iya. Saya minta maaf Pak. Saya nggak lagi-lagi deh buang sampah sembarangan. Janji. Anak-anak, plastik yang biasa kalian temuin di kemasan snack, plastik cilok, plastik mie instan, dan plastik-plastik lainnya, itu semua nggak bisa terurai oleh tanah secara langsung. Butuh waktu ratusan tahun untuk bisa supaya limbah plastik itu terurai di tanah. Lah terus kalau nggak bisa terurai di tanah, kenapa orang-orang di dunia ini masih memproduksi plastik Pak? Ya, itu bagian dari dinamika ekosistem ekonomi kita. Banyak orang cari uang dengan jualan plastik, banyak juga orang yang bisa punya penghasilan dari kerja di pabrik plastik, dan lain-lain. Makanya, kita harus menggunakan plastik dengan bijak. Terus dampaknya apa Pak kalau plastik nggak terurai di tanah? Kalau limbah plastik nggak terurai, itu bisa bikin penyakit, Zal. Tumbuhan dan hewan yang nggak tahu bahaya plastik, bisa aja mereka makan plastik. Terus, kita jadi manusia nggak sengaja makan hewan atau tumbuhan yang mengandung plastik. Itu bisa menyebabkan kanker kalau dikonsumsi jangka panjang. Ih, serem juga ya Pak. Mulai sekarang aku nggak akan pernah buang sampah sembarangan lagi deh Pak. Alhamdulillah Sal, lu dapet hidayah juga akhirnya. Hehehe. Mang Acing, saya pamit pulang dulu ah. Hari ini rasanya males banget deh jualan. Udah sisa berapa batang doang juga kok ini es lilin. Ya, padahal mah pulang nanti aja, Mang. Tanggung tahu, Mang. Hehehe, udah banyak uang nih saya Mang Acing. Saya pamit ya. Ya udah deh, saya juga mau keliling aja kalau gitu, Mang Dudung. Siapa tahu ada Nenek Sukarti yang kesurupan. Terus mau ngeborong cilok saya, Mang. Hehehe. Saya bantuin doa deh. Mudah-mudahan beneran ada Nenek Sukarti ngeborong ciloknya Mang Acing. Ya udah, yuk kita let's go, Mang Dudung. Ngantuk banget tuh men. Padahal belum siang-siang banget. Mau tidur sebentar, tapi takut ada pembeli yang tiba-tiba datang. Suara apa itu ya? Kayaknya dari arah belakang deh. Kucing! Waduh, kamu ngapain di situ, Malah ngacak-ngacak karung sampah gue. Masa kucing mau makan sampah bekas pisang? Hus, sana pergi. Dasar kucing gak jelas kamu ya. Kucing siapa sih ini? Harus gue buang lagi nih kalau gitu. Tadi mau bawa 2 karung, takut keberatan. Bisa-bisa baunya nempel ke baju juga tadi kalau dipaksain. Mumpung belum ada orang beli, mending gue buang lagi deh 1 karung ini. Biar warung gue bersih sekalian. Aduh, ini sih sampah bekas plastik sama pisang semua Pak RT. Kira-kira siapa coba yang mau buang sampah kulit pisang sebanyak ini? Kalau tadi pagi sih, saya habis ke warung Bu Ijem Pak Ustadz. Saya kasih tahu kalau tarif iuran kebersihan desa naik 20.000 jadinya. Terus respon Bu Ijem gimana Pak RT? Dia nolak apa setuju? Kalau soal itu sih, kayaknya Bu Ijem gak ada jawaban apa-apa.
Cuma dia sempat ngeluh kalau harga bahan baku pada naik. Terus udah deh, saya pamit dari sana. Enggak mau buruk sangka sih, tapi ada kemungkinan bisa jadi Bu Ijem yang buang sampah di sini Pak RT kalau begitu. Tapi mudah-mudahan bukan sih. Aduh, jualan masih banyak. Panas terik gini masih harus keliling cari pembeli. Mager juga sih sebetulnya mah. Tapi sayangnya harga-harga lagi naik. Badan Pusat Statistik Kemiskinan aja malah bilang jika pengeluaran rata-rata warganya masih di angka 20.305 perak per hari, itu bukan termasuk orang miskin. Padahal mah harga beras 1 liter aja udah mau 14.000. Mana lauk pauk makanan sehat juga mahal. Mana ada yang harga 6.000 perak cukup untuk makan. Padahal mah pejabatnya pada rajin bener beli mobil mahal-mahal buat inventaris. Ada, mirisnya negeriku. Yeehaw! Astagfirullah, dasar nenek-nenek satu ini. Nenek Sukarti bikin kaget Acing aja nih kendarain mobilnya. Cing, biasa Cing. Kamu lagi sibuk enggak Cing? Jualanmu lagi sepi kan? Iya nek, biasalah nek. Nah, daripada kamu ngurusin jualan kamu yang sepi, mendingan kamu cuciin mobil kesayangan aku, Cing. Nanti aku bayar kamu 500.000, tapi minta tolong dibersihin sampai ke dalam ya, Cing. Hihihihi. Loh, enggak luarnya aja nek. Tumben banget. Biasanya kan cuci mobil cuma luarnya aja. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, Cing. Ini cuma antara aku sama kamu aja. Jadi tadi itu ada Bu Ijem yang aku ajak naik mobil aku. Tapi dia bau sampah gitu, Cing. Loh, kok bisa? Aneh banget deh. Ya udah, ayo Cing sini naik. Kita cuci mobil aku di air sungai Amazing yang bening. Jangan bahas gerobak kamu lagi. Aku jamin gerobak kamu nggak bakal ada yang curi, Cing. Baru aja mau ngomongin gerobak. Ya udah deh, Acing naik. Aduh, berat juga ya lama-lama karena gotong ini karung. Mudah-mudahan sepi di sana. Jangan sampai ada orang yang lihat kalau gue buang sampah bekas kulit pisang sama plastik di sungai Amazing ini. Weleh. Aduh, ada Pak Ustadz sama Pak RT. Gawat nih, gue harus balik kanan nih. Takutnya mereka cari tahu isi karung ini apa. Pak RT, itu kayaknya Bu Ijem ya Pak RT. Mau ngapain ya dia bawa karung segede gitu? Ya udah, kita tanya aja Pak Ustadz, biar jelas dia bawa apa. Bu Ijem, mau kemana Bu? Kok balik badan sih? Bu Ijem takut ya ada saya sama Pak RT. Enggak Pak Ustadz, saya cuma lagi mau ini nih, Coba Bu Ijem, sini balik badan. Jangan takut. Enggak apa-apa kok Bu Ijem. Tenang aja. Iya Bu Ijem, enggak apa-apa. Saya sama Pak Ustadz enggak doyan makan orang kok Bu Ijem. Hehehe. Tapi nanti saya di... Bu Ijem, mendingan Bu Ijem lihat ke sini dulu deh. Saya sama Pak Ustadz tadi habis menemukan sekarung sampah yang dibuang di sungai Amazing. Apa jangan-jangan karung yang dibawa Ibu Ijem itu adalah karung sampah yang sama?
Bukan Pak RT. Ini Pak Ustadz. Karung ini mah isinya bukan sampah. Tadi saya kan habis belanja pisang ke pasar, tapi saya malah nggak sengaja salah bawa. Malah pisang-pisang busuk yang saya bawa. Makanya ini saya mau balik ke pedagang pisangnya lagi buat komplain. Mudah-mudahan mereka percaya. Amin. Oh alah, ya udah deh Bu Ijem. Kalau gitu, mau saya bantu gotong nggak Bu Ijem? Takutnya Bu Ijem capek nih, kasian. Iya Bu Ijem, betul banget. Biar Pak RT olahraga juga sekali-kali. Hehehe. Saya pamit ya bapak-bapak semuanya. Mari. Ay, minggir! Ah! Astagfirullah, Bu Ijem kecebur sungai. Pak RT, ayo kita tolongin Bu Ijem. Nenek Sukarti sih, kendarain mobilnya kebut-kebutan melulu. Bu Ijem jadi kecebur sungai kan jadinya. Ya maaf, namanya juga masih jiwa-jiwa ABG, Cing. Jadi begini deh. Hehehehe. Lah, kamu nggak tolongin Bu Ijem? Acing kan nggak bisa berenang, Nek. Ah, ada buaya. Ya Allah, Bu Ijem. Tungguin saya, Bu Ijem. Kita harus cepat, Pak RT. Bu Ijem kayaknya diincar buaya. Waduh, kalau begitu mah saya nyerah aja deh Pak Ustadz. Ah! Nenek Sukarti, lain kali kendarain mobilnya hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut terus, bahaya. Iya Pak Ustadz, kadang-kadang aku suka lupa kalau aku ini udah tua loh. Soalnya aku nggak pernah pusing mikirin cicilan kredit. Aku kan sejak dari masih embrio udah kaya raya. Hihihihihi. Bu Ijem kayaknya bangun deh. Alhamdulillah Bu Ijem, kamu udah sadar Bu Ijem? Ini di mana? Ini di rumah sakit Bu Ijem. Bu Ijem lupa ya kejadian tadi. Bu Ijem kan habis kecebur di sungai Amazing tadi. Aku minta maaf ya. Gara-gara aku, Bu Ijem jadi kecebur sungai. Waktu aku kendarain mobil kebut-kebutan. Aduh, kok bokong aku sakit ya? Bu Ijem, menurut keterangan saksi yang tolong ibu tadi di sungai Amazing, katanya bokong ibu dimakan sama buaya sebelah, Bu. Jadi untuk Bu Ijem, mohon bersabar ya. Apa? Bokong aku dimakan buaya. Ah! Istighfar dulu Bu Ijem, jangan panik ya. Tenang Bu Ijem, aku udah lagi cariin cangkok bokong buat Bu Ijem. Biar Bu Ijem bokongnya bisa tumbuh lagi. Aku cari bokong yang premium deh pokoknya. Udah kayak pohon aja segala dicangkok. Apa jangan-jangan ini semua karena jin penunggu sungai Amazing marah ya Pak Ustadz? Soalnya saya tadi pagi buang sampah di sungai itu. Hahaha, bukan Bu Ijem, ini semua bukan karena penunggu sungai Amazing. Lagian saya juga udah tahu Bu Ijem atas ulah ibu. Karena saya tadi pagi bersama Pak RT habis pungutin sampah dari sungai Amazing yang isinya kebanyakan kulit pisang sama sampah plastik. Maafin saya Pak Ustadz, tadi saya sebenarnya... Saya udah tahu Bu Ijem,
Karung yang Bu Ijem bawa tadi juga kan isinya limbah kulit pisang. Yang paling penting, semua masalah yang terjadi sekarang mohon untuk dijadikan pelajaran ya Bu Ijem. Mudah-mudahan Bu Ijem enggak buang sampah di sungai lagi. Tapi ngomong-ngomong nih ya, aku kayaknya nggak jadi beliin cangkok bokong buat Bu Ijem. Biar aja bokongnya hilang sebelah. Siapa suruh buang sampah sembarangan? Kesel juga jadinya. Loh kok begitu Nek? Jangan Nek. Saya janji saya nggak bakal buang sampah di sungai lagi.